Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, balik lagi di Dede Kurnia Channel. Kita akan mengulas sejarah tokoh besar Indonesia, yaitu Bung Karno, dan menyoroti prestasi serta kontroversi dalam hidupnya. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini menjadi lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada yang lainnya. Terima kasih. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Selama hidupnya, Soekarno dikenal karena kepemimpinannya yang karismatik, visi politiknya, serta peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertama, kita bahas tentang prestasi dan perjuangan Presiden pertama Indonesia ini. Yang pertama, proklamator kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno beserta dengan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia, menjadikan dirinya sebagai proklamator kemerdekaan yang membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pembentukan konsep negara Pancasila. Soekarno adalah arsitek utama dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pandangannya tentang Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan filosofi bangsa Indonesia hingga saat ini, teman-teman. Ketiga, mendirikan gerakan non-blok. Soekarno menjadi tokoh penting di kancah internasional saat mendirikan gerakan non-blok pada 1961. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memperjuangkan politik luar negeri yang bebas dari kedua blok besar pada masa Perang Dingin. 4. Perjuangan melawan kolonialisme. Sebagai pemimpin revolusi, Soekarno terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan kemudian menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kelima, merdeka mandiri. Soekarno terkenal akan semangatnya untuk menjaga kedaulatan negara dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Ia dikenal sebagai pemikir dan pahlawan nasional yang vokal dalam memperjuangkan kemandirian Indonesia. Lalu yang keenam, peran sebagai orator terkemuka, karismatik dan berbicara dengan gaya yang memukau. Soekarno dianggap sebagai salah satu orator terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat, ia berhasil menginspirasi dan menyatukan rakyat Indonesia. 7. Pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Soekarno giat membangun infrastruktur di Indonesia. Proyek-proyek megah seperti Monumen Nasional atau Monas di Jakarta dan Bendungan Jatiluhur merupakan legasi pembangunan yang ia tinggalkan. Dalam perjuangannya, Soekarno sebagai manusia biasa memiliki keputusan dan tindakan kontroversi yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, yaitu yang pertama, keterlibatan dalam gerakan 30 September. Soekarno pernah terlibat dalam gerakan 30 September 1965 yang mencoba melakukan kudeta terhadap rezim militer pada saat itu. Meskipun dirinya tidak terlibat langsung, namun ini menimbulkan kontroversi besar dan dianggap sebagai salah satu penyebab tragedi pembunuhan massal di Indonesia. Lalu yang kedua, kebijakan asing yang kontroversial.
beberapa kebijakan hubungan internasional Soekarno dianggap kontroversial, seperti konfrontasi dengan Malaysia yang berujung pada isolasi politik Indonesia di tingkat internasional. Ketiga, krisis ekonomi dan politik. Masa pemerintahan Soekarno ditandai dengan krisis ekonomi yang memburuk di Indonesia, yang pada akhirnya membawa negara itu ke jurang kebangkrutan dan ketegangan politik yang meningkat. Yang keempat, gestur anti-imperialisme. Sementara di satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin anti-kolonialisme, gestur Soekarno yang terlalu pro-komunis dan anti-imperialisme mungkin membuat beberapa pihak meragukan motivasinya dan memicu ketegangan dengan negara-negara barat. Yang kelima, manipulasi politik. Seiring berjalannya masa, terungkap bahwa Soekarno menerapkan manipulasi politik untuk memperkuat kekuasaannya, seperti pembatasan oposisi dan adopsi model kepemimpinan otoriter. Yang keenam, kebijakan ekonomi yang kontroversial. Soekarno dikenal sebagai kebijakan ekonomi yang kontroversial, seperti konsep ekonomi terpimpin yang menempatkan negara sebagai motor penggerak ekonomi. Namun, kebijakan ini dianggap tidak berhasil dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, Soekarno seorang tokoh yang kompleks dalam banyak hal dikarenakan prestasinya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Namun, dalam lintas sejarahnya tidak dapat dipungkiri bahwa kontroversi-kontroversi yang mengitari kehidupan dan kebijakannya membuat sosok Soekarno menjadi bahan debat dan analisa. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Soekarno, sekaligus mendorong kita untuk lebih memahami sejarah bangsa Indonesia yang begitu kaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.